Bayangkan, pesawat atau kapal yang kamu tumpangi mengalami kecelakaan hebat, dan ketika kamu membuka mata, hanya ada ombak, pasir, dan reruntuhan di sekitarmu. Kamu satu-satunya yang selamat, tubuhmu penuh luka ringan, dan pikiranmu kacau. Saat itu, baru terasa, kamu benar-benar sendirian di sebuah pulau kosong. Beberapa menit pertama seperti mimpi buruk yang tak masuk akal. Kamu masih berharap ini hanya sementara, bahwa seseorang akan muncul. Api semakin lama, kesunyian dan suara ombak menegaskan kenyataan pahit. Tidak ada siapa-siapa, hanya kamu dan pulau asing yang penuh misteri. Rasa panik muncul, tapi naluri bertahan hidup perlahan mengambil alih. Dalam kepalamu, hanya ada 3 hal penting: air untuk minum, makanan untuk bertahan, dan tempat berlindung untuk malam nanti. Tanpa itu semua, tubuhmu tak akan kuat melewati 1 hari pun. Dengan langkah ragu, kamu masuk ke hutan yang rimbun, mengikuti suara gemericik. Jantungmu berdebar, tapi harapan muncul ketika menemukan aliran air jernih di antara bebatuan. Air dingin yang kau genggam dengan kedua tangan terasa seperti hadiah termahal di dunia. Setelah dahaga teratasi, perutmu mulai meronta. Kamu melihat kelapa tergantung di atas pohon, tampak segar namun sulit dijangkau. Dengan batu di tangan, kamu melempar berulang kali. Rasa frustasi menyertai tiap ramparan. Hingga akhirnya, 1 kelapa jatuh memberimu energi untuk bertahan sedikit lebih lama. Hari merambat menuju senja. Langit berubah jingga dan ketakutan baru muncul. Malam. Dengan ranting dan daun seadanya, kamu membuat gubuk darurat. Tidak sempurna, tapi cukup untuk melindungi dari angin malam. Tidurmu tidak nyenyak karena setiap suara di hutan membuatmu waspada. Keesokan paginya, rutinitas baru dimulai. Kamu sadar, hidupmu kini hanyalah siklus sederhana. Cari air, cari makan, buat api. Api unggun kecil menjadi sahabat setia, bukan hanya untuk hangat, tapi juga teman di tengah kesepian yang menyesakan. Malam-malam berikutnya menjadi ujian mental. Suara-suara asing di hutan, dari gesekan ranting hingga lolongan jauh, membuatmu sulit terlelap. Ombak yang menghentam pantai terdengar seperti peringatan konstan. Seakan alam mengingatkan bahwa kamu hanyalah tamu kecil di pulau ini. Kerasa penasaran mendorongmu berjalan lebih jauh di sepanjang pantai. Kamu berharap menemukan teluk tersembunyi atau tanda manusia lain. Setiap tikungan membawa harapan baru, namun yang kamu temukan hanya lebih banyak pasir dan lautan tak berujung. Kesepian semakin menusuk. Kesunyian akhirnya terasa lebih berat daripada rasa lapar. Duduk di atas batu karang, kamu menatap laut luas. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan, hanya bisikan angin dan deburan ombak. Rasa sepi itu menusuk lebih dalam daripada luka di tubuhmu. Hutan memberi pelajaran keras. Di sana ada buah manis yang bisa menyelamatkanmu, tapi juga duri tajam, serangga, dan ancaman hewan buas. Setiap langkah jadi pertaruhan antara hidup dan mati. Kamu belajar cepat. Di hutan, kewaspadaan adalah kunci bertahan. Hari demi hari terasa lambat. Jam seakan berhenti berdetak. Hidupmu dipenuhi rutinitas yang sama. Mencari makan, menjaga api, dan menahan lapar. Rasa putus asa sering muncul, tapi naluri untuk terus hidup selalu menarikmu bangkit. Malam hari, bintang-bintang di langit jadi hiburan satu-satunya. Indah, tapi juga menyakitkan. Kamu sadar, orang-orang jauh di sana mungkin melihat bintang yang sama, menjalani hidup normal, sementara kamu terjebak di dunia yang terasa terasing. Tiba-tiba, harapan muncul saat melihat asap tipis di kejauhan. Hatimu berdebar. Kamu berlari ke bukit untuk memastikan, apakah itu tanda kehidupan atau hanya fata morgana yang diciptakan rasa putus asa. Namun, saat hari berganti, asap itu menghilang. Harapan runtuh begitu saja. Tubuhmu terasa lebih berat dan pikiranmu makin lelah. Duduk di pasir, kamu sadar satu hal. Pulau ini tak akan mudah memberimu jalan keluar. Rasa lapar memaksa kreativitasmu. Dengan kayu tajam, kamu membuat tombak sederhana. Berdiri di pinggir laut, menunggu ikan lewat, tubuhmu gemetar antara harapan dan keputusasaan. Keberhasilan akhirnya datang. Seekor ikan berhasil kamu tangkap. Malam itu, di depan api unggun, daging sederhana terasa seperti pesta besar. Untuk pertama kalinya sejak terdampar, kamu merasa menang, meski hanya sebentar. Tapi, ujian baru datang. Langit mendadak gelap. Badai besar menyerang. Angin menghentam gugukmu, hujan deras membuat api padam. Kamu berjuang sekuat tenaga agar tempat berteduh tidak hancur. Malam itu, rasa takut mencapai puncaknya. Saat badai reda, tubuhmu gemetar dan lemah.
Tapi di balik penderitaan itu, ada secerah rasa syukur. Kamu masih hidup. Api kecil yang berhasil kamu hidupkan kembali menjadi simbol kemenangan kecil di tengah kekacauan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Luka kecil dan rasa sakit jadi bagian keseharian. Namun, kamu sudah mulai terbiasa. Tubuhmu beradaptasi. Meski penampilanmu makin hancur, kamu merasa lebih kuat dari sebelumnya. Harapan tetap menyala di hatimu. Setiap malam kamu menyalakan api unggun besar di pantai, berharap ada kapal lewat. Api itu bukan hanya sinyal pertolongan, tapi juga simbol tekad untuk tidak menyerah. Setiap kali ada kapal samar di horizon, kamu berlari panik sambil melambaikan tangan. Tapi tak satu juga penting. Setiap kegagalan menambah luka baru di hatimu, seolah dunia benar-benar melupakanmu. Putus asa, akhirnya kamu menulis pesan besar di pasir. Dengan batu dan kayu, kamu membentuk kata SOS yang bisa terlihat dari udara. Kata itu jadi jeritan terakhirmu agar dunia tahu kamu masih ada. Lalu, keajaiban benar-benar terjadi. Api unggun yang kamu jaga berubah menjadi sinyal penyelamat. Sebuah kapal di kejauhan melihat tanda daruratmu. Kamu melompat kegirangan, berteriak dan menunjuk tanpa henti, tak peduli suaramu tenggelam oleh ombak. Dan akhirnya, tanganmu digenggam kuat oleh awak kapal penyelamat. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Semua rasa sakit, lapar, dan ketakutan akhirnya terbayar. Kamu selamat. Tapi jauh dalam hatimu, kamu tahu pulau itu telah mengajarkan arti sebenarnya dari bertahan hidup.